praktekkan. Kalau terjadi cedera pada gastrok, ya, ini kalau pemeriksaan fungsinya fungsi aktif, biasanya kalau teman-teman ragu di konteks di anamnesa ini bisa diuji di aktif. Pada saat gerak aktif, komponen semuanya masih aktif. Maksudnya adalah muskulotendinogen dan kapsuloligamenter, ya. Ini muskulotendinogen dan kapsuloligamenter. Pada saat aktif itu masih semua bekerja. Jadi kita belum bisa mengeliminasi. Paham nggih? Kapsuloligamenter dan muskulotendinogen. Pernah dengar nggih dari Pak Adi? Nggih. Nah, pada saat aktif itu gerak plantar fleksinya yang nyeri. Sebagai contoh begini. Coba Mbak gerakan. Nah, upayakan gerakannya murni di plantar fleksi. Ini boleh kita luruskan supaya gerak plantar fleksinya enggak. Coba gerak plantar fleksi. Nah, tidak posisi anatomis. Kalau plantar fleksi ya upayakan anatomis. Kalau perlu, ini kita turunkan. Supaya ini lepas bed. Tidak terganjal. Nah, kemudian sudah alignmentnya bagus, kemudian coba plantar fleksi. Penuh. Nah, plantar fleksi seperti ini itu masih nyeri. Nyerinya di mana? Di gastroknya. Jadi pasien kalau Pak nyeri di mana? Di betis saya. Karena nyerinya masih seperti itu. Kemudian karena nyeri ROM-nya menjadi terbatas. Ini biasanya tidak penuh. Ya, tidak penuh ROM-nya pada saat aktif. Namun demikian, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fungsi gerak pasif. Yang ini aktif itu biarkan free aja. Free aktif. Karena aktif itu bisa dijadikan untuk pemeriksaan, bisa dijadikan dengan quick test, bisa dijadikan untuk treatment. Treatment itu juga untuk aktif juga bisa. Aktif exercise. Terutama misalkan untuk kekuatan otot. Kalau ada kekuatan otot berapa bisa dilakukan free active exercise? MMT sudah belum ya? Sudah. MMT berapa latihannya adalah free active exercise? 3 yang seperti apa? Bisa melawan gravitasi, full tapi tidak bisa full error. Ya, nilai 3 boleh dilakukan free active atau nilai 2 juga boleh nanti di asisten. Tapi dalam posisi tertentu, eliminasi gravitasi itu bisa dilakukan untuk latihan nilai otot 2. Kalau teman-teman mendapatkan nilai otot 2, yang penting bentuk latihannya tidak melawan gravitasi. Tetap free aktif. Hanya bedanya satu melawan gravitasi, satu tidak. Gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Terus yang kedua, itu gerak pasif. Nah, pada saat gerak pasif itu biasanya dorsifleksinya yang nyeri. Nah, ketika teman-teman melakukan gerak pasif, upayakan fiksasinya betul. Karena jangan sampai ini digerakkan begini, ini neko. Nanti nggak ketemu. Soleusnya yang kena. Maka ketika gastrok, pas difiksasi. Kemudian upayakan tidak ada hambatan pada sisi pergelangan kakinya. Kemudian kalau teman-teman tangannya kecil, pasiennya gede, jangan menggunakan tangan murni. Ini tangan kita yang lelah. Kita gunakan body. Contohnya saya ini. Nah, ini saya fiksasi, saya pasifkan. Ini badan saya yang mendorong. Tapi tidak kemudian dada ini enggak ya, tapi pakai tangannya ini. Nah. Ini kita pasifkan. Tapi dalam kondisi ekstensi dengan kita. Karena kalau enggak kita fiksasi, nanti ketika pasien ini mengalami nyeri, dia akan kompensasi, mesti naik-naik ini. Nah, jangan sampai teman-teman terkecoh. Terkecoh ya apa? Terkecoh. Terkecoh sinantaran. Terkecoh itu apa? Tertipu Tertipu oleh ini.
Loh, kok nggak nyeri itu Pak? Ya nggak nyeri karena ada kompensasi. Nah maka untuk menghindari kompensasi kita fiksasi, kita dorong. Nah ini kalau dipasifkan pada saat dia mengalami luka gastrok nyeri. Kenapa? Karena sisi yang luka tertarik. Ya. Bukan tertarik, saya tertarik, tapi tertarik karena faktor memang ada tarikan. Atau kalau memang lebih gede lagi kita bisa gunakan badan. Ya teknis saja, tapi sadar diri kalau badan kita kecil nggak usah pakai tangannya kita yang capek. Atau boleh juga saya pakai yang ini. Ini pakai tangan ini, ya. Untuk pasifnya. Tumitnya di telapak tangan kita. Tumitnya di telapak tangan. Nah ini. Kemudian nanti kita fleksinya menggunakan tangan kita ini. Ini kita fleksikan. Ini sakit. Ini enggak cedera pun sakit toh. Nah ini. Tapi kalau ini saya lepas gitu, ini enggak begitu sakit. Sakitnya udah beda. Sakit ternyata masih. Ya, tapi lebih sakit kalau ini kita tekan, kemudian kita dorong. Pada saat seperti ini gastroknya betul-betul ketarik. Nah, kalau dia mengalami luka, pasti nyerinya sudah nemen. Tahu nemen? Sangat. Nemen itu sangat. Pasif. Itu nggih. Aktif sudah, kemudian ini pasif. Kemudian yang ketiga isometrik melawan tahanan. Nah, prinsip isometrik melawan tahanan adalah kontraksi sesuai dengan fungsi otot, betul. Poin pentingnya lagi pada saat isometrik adalah pada saat isometrik apa ul? Kontraksi ora krungu. Isometrik prinsipnya apa kalau teman-teman mau isometrik melawan tahanan lagi? Tidak sampai full arm kayak nggak gerak gitu. Ya. Prinsip isometrik sudah disinggung. Prinsip isometrik tidak ada gerakan, tidak ada gerakan. Prinsipnya jangan sampai ada gerakan. Kenapa? Karena isometrik itu pemilah. Pada saat gerak aktif tadi semua komponen masih kerja. Pada saat pasif, ototnya harus rileks. Maka pasif itu betul-betul rileks ototnya. Jangan sampai ada kontraksi. Itu prinsip pasif. No contraction. Pasif dulu ya. Kalau teman-teman melakukan pemisahan gerak pasif masih ada kontraksi, salah masih. Karena indikasi pasif adalah tidak ada gerakan. tidak ada kontraksi. Oh, tidak ada. Tidak ada kontraksi. Prinsip gerak pasif itu tidak ada kontraksi. Nah, ketika tidak ada kontraksi, maka praktis yang kita tes muskulotendin, kapsul ligamenternya. Kalau itu di persendian. Cuman kalau tadi nyerinya ada di otot pada suatu fleksi karena memang ada stretch di gastroknya. Gitu ya. Nah, isometrik prinsipnya adalah tidak ada gerakan sendi, tetapi Ada kontraksinya ada kontraksi tapi kontraksinya isometrik. prinsipnya adalah kontraksi yang maksimal. Kontraksinya maksimal tapi tidak ada gerakan. Kenapa harus maksimal? Supaya Tahanan yang kita berikan itu hanya menyesuaikan berapa kuat kontraksinya si pasien. Tapi yang jelas ukurannya adalah kontraksinya harus maksimal. Kenapa harus maksimal? Ya karena kita mau mengetahui kondisi muskulotendinogennya. Kalau kontraksinya hanya setengah, belum tentu dia kontraksi maksimal. Karena cedera yang ringan itu kadang-kadang
harus dengan kontraksi maksimal baru timbul nyeri. Nah, prinsip kontraksi maksimal itu instruksi kita dan tahanan yang kita berikan. Paham maksud saya nggih? Kalau teman-teman melakukan tes isometrik melawan tahanan, tahanannya itu yang optimal. Kapan tahanan optimal kita berikan? Sesuai dengan kapasitas kemampuan kontraksinya si pasien. Nggak usah lebih tinggi, nggak usah lebih rendah. Karena prinsip isometrik itu sama. Yang dikeluarkan 10 kilo, yang kita tahan 10 kilo, tapi sesuai kemampuannya. Harapannya adalah tidak ada gerakan sendi, maka disebut isometrik. Iso itu satu sama, metrik itu ukuran. Metrik itu meter, ukuran panjang. Isometrik, ukurannya sama, tetapi dalam kontraksi maksimal. Apa maksudnya ya? Jadi kontraksinya harus maksimal tapi tidak ada gerakan sendi. Ya, sebagai contoh, ini apa nggak bisa diturunkan? Bisa. Bisa. Tapi harus sambil Ini zaman saya kuliah sudah ada deh. Itu dicoba. tapi harus sambil Apalagi itu? dicolok terus dicabetan. Ada nggak sih? Nggak masuk. Hati-hati. Itu aja masih dulu. Kenapa nyetrum? Harus dinyalakan. Iya. Ini naik sendiri turun sendiri. Naik sendiri. Iya. Tan. Turun nanti langsung cabetan. Oh gitu. Iya. Apa? Biasanya gitu, Pak. Tan. Langsung kan. Seberapa Turun kan? Belum. Ya. Geser. Terus. Sampai turun. Ya. Udah. Udah. Kalau sampai ini masih naik lagi berarti naik tanpa arus. Nah, kalau teman-teman mau ngetes isometriknya, kalau teman-teman tangannya kuat, ya nggak apa-apa. Dengan ini ditahan, ya. Kemudian pasien diminta untuk mendorong tangan kita, dorong. Nah, tapi biasanya tangan kita itu agak kalah atau seringkali kalah, Oh iya. karena badan kita kecil, terus ya jarang latihan kekuatan tangan. Artinya tangan kita jauh lebih rendah kekuatannya dibanding dorongan kakinya si pasien. Maka dari itu kita harus modifikasi. Yang penting kontraksinya tetap maksimal. Isometrik. Contohnya, ini saya tahan, kemudian dorong badan saya. Itu pun masih nggak kuat. Masih kuat dorongannya. Ya. Relax. Dorong. Itu pun masih kuat. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai ada kontraksi. Jangan sampai ada gerakan sendi. Sorry. Prinsip isometrik jangan sampai ada gerakannya. Yang tahu nanti teman-teman. Ada enggak gerakan sendinya? Karena jangan sampai terkecoh. Karena kita mau mengetahui kondisi muskulotendinogennya gastrok, tapi sendinya masih bergerak, itu menjadi pengecoh. Kalau dalam bahasa klinis ada compounding itu, termasuk pengabur itu apa? Pengecoh. Ya, prinsipnya isometrik. Lagi biar nampak isometrik. Tan. Nanti itu naik sendiri, Pak. Ini konsep kan? Sebentar, Mbak. Belum. Stop, dah. Kerjasama yang baik. Ya, boleh. Contohnya dengan begini. Kita tahan, dorong. Ya tetap masih ada gerakannya. Relax. Terlungkup coba. Jangan kuat-kuat lah. Turun dikit. Gini nggak tahu ya. Coba. Nah, ini bisa isometrik betulan ya. Oke, iya. Ini isometrik betul karena lutut saya kuat nahannya. Nah, supaya betul-betul isometrik yang dimaksud adalah, coba balik lagi, Mbak. Nah,
Ini ada kontraksi kuat, tetapi tidak ada gerakan sendi. Tapi Ya upayakan seperti ini untuk isometriknya. Jangan sampai, coba gerakan Pak, dorong. Nah, masih ada gerakannya. Kalah karena kita kalah. Supaya validitas data isometriknya betul-betul valid. Valid itu maksud saya betul-betul hanya kontraksi otot gastroknya aja yang kita amati, gitu ya. Nah, tinggal ini nyerinya positif. Pada saat gastrok isometrik nyerinya positif. Nah, kalau ini semua sudah, teman-teman sudah mendiagnosa cedera pada gastrok. Selain itu juga pasien tadi akan menunjukkan di mana letak sakitnya. Letak sakitnya itu kalau ditunjuk itu di daerah muscle belly, serabutnya, bukan di tendonnya. Nah, nanti hal yang sama kalau terjadi tendinitis Achilles. Pada kasus tendinitis Achilles mungkin riwayatnya mirip, tetapi di isometrik nyerinya di segiotendon. Kenapa? Karena muskulotendinogennya itu satu bangunan. Muskulo dan tendonnya itu satu bangunan. Maka karakteristiknya sama. Hanya letaknya yang beda. Kalau muscle belly itu di empal ototnya, kalau tendon di perlekatan pada tulangnya. Gitu ya. Tapi dari anamnesa sampai ke bawah itu mirip. Nanti bedanya ada di isometrik. isometrik melawan tahanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan?